sebagai moderator. Saya Muda Story Tajo. Saya Fadil. Saya Bakari Sultan. Saya Rayana Islam. Saya Anita Sofia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema karakter gerakan dakwah Muhammadiyah, yang isinya itu ada latar belakang karakter gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yang kemudian akan ditutup dengan kesimpulan. Untuk materi pertama yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh Anita Satila. Dipersilakan. Muhammadiyah sebagai organisasi atau persyarikatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya melalui gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Berkaitan dengan karakter gerakan dakwah Muhammadiyah tentunya sangat elegan, karena Muhammadiyah selalu mengedepankan gerakan. Organisasi Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwahnya selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah, mengajak pada ajaran Islam, menyuruh pada hal makhluk, dan mencegah dari yang mungkar. Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. Keterlibatan dan aktivitas dan dalam Muhammadiyah juga harus memiliki komitmen, misi, dan tujuan yang jelas sesuai dengan prinsip, misi, dan cita-cita Muhammadiyah. Selanjutnya ada karakter gerakan dakwah yang akan dibawakan oleh Mufid Asnawi. Karakter gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, karakter Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Islam yang berkemajuan, yang selalu mengajarkan umatnya untuk Karakter gerakan dakwah yang akan dibawakan oleh Mufid Asnawi. karakter gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, karakter Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Islam yang berkemajuan, yang selalu mengajarkan umatnya untuk memiliki landasan nilai, jiwa, pikiran, tindakan, dan cita-cita gerakan yang maju di segala bidang kehidupan. Yang kedua, karakter dakwah. Muhammadiyah bukanlah organisasi atau gerakan biasa, melainkan gerakan dakwah. Artinya karakter dakwah yang melekat pada Muhammadiyah, menjadikan dirinya memandang segala persoalan dari sudut dakwah, yakni mengubah keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang ketiga, karakter tajdid. Muhammadiyah itu organisasi atau gerakan Islam yang berwatak tajdid atau pembaruan jiwa, pikiran, dan tindakannya selalu bersifat pembaruan yang membawa pada perubahan ke arah kemajuan yang berkelanjutan, berkeunggulan. Yang keempat, karakter Wasitiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan keislaman dan kemasyarakatan memiliki sifat tegahan atau wasitiyah, sehingga tidak tampak ekstrim dan radikal dalam makna, cenderung serba keras dan serba a priori. Yang kelima, dan politik praktis. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak awal memiliki strategi perjuangan dan politik praktis. Artinya tidak bergerak dalam perjuangan memperebutkan dan menduduki kekuasaan di pemerintahan sebagaimana yang dilakukan partai politik seperti Perikatan Islam, Masyumi, dan partai-partai Islam lainnya di masa lalu maupun saat ini. Selanjutnya ada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang akan dibacakan oleh Nabila Zahara. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham agama dan perkembangan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan pembaharuan Islam bukan mengubah, mengurangi atau menambah isi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya sehingga dapat sesuai dengan
zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam jelas harus melekat secara esensi dengan Islam itu sendiri. Artinya Islam harus menjiwai, melandasi, membingkai, sekaligus menjadi sumber inspirasi, orientasi, misi, dan cita-cita gerakannya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang akan dirasakan oleh Iman Al-Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dakwah yang bersifat proses dan memperhatikan sosiologis dikenal dengan istilah dakwah kultural. Dakwah ini lebih mempertimbangkan cara pandang dan pendekatan yang sesuai dengan psikologis dan sosiologis sasaran dakwah. Karena itu, dakwah Muhammadiyah tidak seharusnya mengatakan sesat atau kafir pada objek dakwahnya, lebih-lebih pada sesama muslim. Dakwah seperti ini tidak sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Seharusnya dakwah Muhammadiyah memberikan wacana Islam yang menggembirakan, mengandung unsur kearifan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan keisanan. Dakwah Muhammadiyah secara umum bersifat pembaharuan, membina keagamaan umat merupakan wujud dakwah. Tetapi membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan merupakan bentuk dakwah juga. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang akan dibacakan oleh Tadi bermakna pembaruan kata dalil janda. Dan singkatan artinya ternama yang besar, masih baik dan baru. Pemahaman mengenai tajdid dibedakan menjadi dua, yaitu tajdid dalam arti permurnian dan tajdid dalam arti pembaruan. Dalam arti permurnian disebut purifikasi, sedangkan dalam arti pembaruan disebut reformasi. Lingkungan Muhammadiyah tajdid dapat berupa satu pengembalian kepada yang asli, untuk pemurnian yang ungkapan pengalaman agama yang telah dipolarkan secara ketat, ibadah dan pokok-pokok akidah. Kedua, dinamisasi kehidupan sosial dan peradaban berlandaskan penemuan kembali substansi agama. berikutnya penutupan yang kesimpulan yang dibawakan oleh Yoga Prayus. Baiklah, selanjutnya yang kesimpulan. Kesimpulannya adalah Muhammadiyah sebagai organisasi atau sebagai persyarikatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya melalui gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Organisasi Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwahnya selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah, mengajak pada ajaran Islam, menyuruh pada hal ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dalam menyampaikan ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja pada hampir semua bidang kehidupan manusia. Di antara bidang tersebut adalah akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dunia. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan Muhammadiyah berkaitan pada dua bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya Cinda Warinti dari kelompok 2 NPM 39. Saya mau nanya, itu kan di poin nomor 4 ada karakter wasilah kan? Wasatilah itu. Artinya itu sifat ketengahan. Maksud dari sifat ketengahan itu kayak mana? Terus itu ada pengertiannya sehingga tanpa ekstrim dan radikal dalam makna cenderung serba keras dan serbi a priori, itu kan ada. Maksud dari pernyataan itu apa? Kan itu ada pernyataan tanpa ekstrim dan radikal dalam makna cenderung serba keras dan serba a priori. Itu penjelasan dari pernyataan itu apa? Asik Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan tidak. Pertanyaannya maksud dari sifat ketegangan
ketegangan dari karakter wasatiyah dan maksud dari tidak tampak ekstrim dan radikal dalam makna cenderung keras dan a priori. Yang pertama karakteristik, yaitu ada 5. 1. Moderat atau tidak cenderung ekstrim atau radikal. Yang kedua, seimbang, mampu menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, fleksibel, terbuka dalam perubahan dan alternatif. Yang keempat, toleran, menghargai perbedaan pendapat dan kepercayaan. Yang kelima, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dan adil. Maksud tidak tampak ekstrim dan radikal. Pertama, tidak dogmatis, tidak memaksa pendapat atau kepercayaan secara absolut. 2. Tidak fanatik, tidak memiliki semangat yang berlebihan dan tidak proporsional. 3. Tidak ekstremis, tidak memiliki pandangan yang sangat keras atau radikal. Yang keempat, terbuka terhadap kritik, menerima dan mempertimbangkan kritik dan saran. 5. Menghargai pluralisme, mengakui dan menghargai perbedaan pendapat dan kepercayaan. Jadi wasatiyah itu artinya ketegasan seseorang untuk bersikap adil. Wasatiyah itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya terbaik, tengah, berpusat, seimbang, dan jalan tengah atau moderasi. Jadi itu tadi arti dari wasatiyah atau tengah itu. Terus yang untuk kenapa di kata-katanya itu kan ada sehingga tidak tampak ekstrim dan radikal dalam konteks cenderung serba keras dan serba a priori. Kan tadi disebutin tuh wasatiyah itu artinya sikap ketegasan. Nah kemudian yang a priori itu yang tadi disebutin Muhammadiyah sebagai gerakan keislaman dan kemasyarakatan memiliki sifat tengahan atau wasitiyah, sehingga tidak tampak ekstrim. Muhammadiyah berada di tengah-tengah, sehingga tidak hanya memikirkan duniawi saja, tetapi juga mengejar akhirat. Kemudian sebaliknya, tidak hanya mengejar akhirat tanpa memerdulikan duniawi. Jadi, keduanya harus berjalan beriringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Dadar Alisa, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, dalam era sekarang yang udah berkurang dalam penyebaran dakwah, bagaimana sih cara Muhammadiyah ini melakukan keberlanjutan dakwahnya di tengah perubahan zaman yang sekarang, dan bagaimana Muhammadiyah mendorong generasi muda dalam menggerakkan dakwahnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Elvina. Pertanyaannya, bagaimana cara Muhammadiyah melanjutkan keberlanjutan di tengah perubahan zaman sekarang dan bagaimana Muhammadiyah mendorong generasi muda dalam menggerakkan dakwahnya? Muhammadiyah melanjutkan keberlanjutan di tengah perubahan zaman dengan mengadopsi digitalisasi dalam gerakan dakwah dan memperkuat pendidikan serta kesehatan. Untuk mendorong generasi muda, Muhammadiyah mengajak mereka terlibat dalam dakwah digital dan kegiatan sosial. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah berusaha untuk tetap relevan dan berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Berikut beberapa cara yang dilakukan Muhammadiyah. Yang pertama, adopsi teknologi. Muhammadiyah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan pesan dakwah dan pendidikan. Yang kedua, inovasi pendidikan. Melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah seperti sekolah dan universitas, organisasi ini terus berinovasi dalam kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, kegiatan sosial. Muhammadiyah aktif dalam program-program sosial seperti bantuan bencana, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang keempat, dialog dan kolaborasi.